Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Destiarania Delia Putri, NIM 114230013 dari kelas PLB3 TLA. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai produk yang sudah ada di samping saya, yaitu produk Wipol, di mana ada beberapa manfaat, dampak lingkungan, komposisi, terus kandungan apa saja yang ada di dalam produk Wipol tersebut. Baik, yang pertama, untuk Wipol ini sendiri itu merupakan cairan pembersih lantai yang biasanya itu juga digunakan sebagai disinfektan untuk membersihkan kotoran pada lantai, terus pada kaca, terus juga untuk menghilangkan bau tidak sedap pada ruangan. Wipol ini sendiri memiliki beberapa jenis aroma, yaitu ada aroma pinus, aroma jeruk, dan juga aroma rempah. Kandungan zat kimia yang ada di dalam produk Wipol ini sendiri itu ada BKC atau benzalkonium klorid, di mana ini tuh merupakan senyawa amonia berupa disinfektan yang sangat kuat. Ada juga bahan lain seperti etanol, terus alkohol, terus air, dan juga parfum atau pewangi. Tentunya dalam produk Wipol ini sendiri mengandung limbah B3, yaitu limbah yang berbahaya dan juga beracun. Menurut regulasi lingkungan, zat-zat beracun tersebut itu seperti benzalkonium klorid, itu tuh dia tergolong bahan berbahaya bagi organisme di air. Lalu ada juga etanol dan juga surfaktan, itu dapat menjadi limbah kimia jika dibuang berlebihan ke dalam lingkungan. Tetapi dalam penggunaan rumah tangga yang normal atau sudah diencerkan, Wipol ini tidak langsung dikategorikan sebagai limbah B3. Ada beberapa dampak-dampak produk Wipol terhadap lingkungan sekitar, yaitu dia itu bisa bersifat toksik bagi organisme air. Seperti BKC yang sudah disebutkan sebelumnya, itu dapat merusak membran sel ikan dan juga plankton. Lalu dapat juga sebagai pencemar air karena surfaktan itu tuh bisa menyebabkan busa dan juga bisa menurunkan kualitas air. Dan bisa juga karena bioakumulasi, yaitu senyawa tertentu yang dia itu bisa menumpuk di lingkungan jika tidak terurai. Dia juga bisa menyebabkan gangguan mikroorganisme di tanah, yaitu bisa membunuh bakteri baik jika tidak terakumulasi dengan benar. Manfaat produk Wipol ini sendiri, dia itu bisa membunuh kuman sampai seluruh permukaan. Terus jika bisa mengurangi resiko penyakit dari berbagai mikroorganisme, dan dia bisa menghilangkan bau yang tidak sedap. Sebagai manfaat tambahannya, dia itu bisa memberikan aroma yang segar, membersihkan noda, lemak, dan juga kotoran. Terus dia juga bisa digunakan di berbagai area seperti lantai, kamar mandi, saluran air, tempat cuci piring. Terus Wipol ini juga memiliki resiko untuk kesehatan seperti dapat menyebabkan iritasi mata dan juga kulit jika terjadi kontak langsung. Terus dia juga bisa menyebabkan keracunan jika tidak sengaja ditelan, dan uapnya itu bisa mengganggu pernapasan jika terlalu berlebihan. Jadi untuk kesimpulannya, Wipol itu adalah disinfektan berbasis BKC, yang efektif untuk membersihkan kuman di area rumah. Terus dia juga mengandung bahan kimia yang berpotensi menjadi limbah B3 jika tidak dikelola dengan benar. Aman digunakan dalam skala rumah tangga dan juga sudah dilakukan proses pengenceran yang sudah sesuai aturan. Terus Wipol ini juga bisa berpotensi mencemari lingkungan jika dibuang dalam jumlah besar atau tanpa pengolahan terlebih dahulu. Sekian, terima kasih penjelasan mengenai produk Wipol dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farisan Luswi, NIM 114230119 dari kelas PLB3 TLA. Saya akan mereview produk B3 rumah tangga, di mana produk yang saya review adalah produk semprotan aerosol
bermerek HIT, di mana HIT tersebut merupakan produk insektisida rumah tangga yang biasa digunakan untuk membasmi atau membunuh nyamuk atau serangga. Yang pertama, untuk kandungan bahan B3 sendiri pada produk ini sudah dicantumkan di mana ada 3 bahan aktif. Yang pertama ada dimefutrin 0,09%, lalu transflutrin 0,05%, kemudian cypermetrin 0,10%, di mana 3 bahan tersebut bersifat toksik. Bila terpapar akut oleh manusia bisa berbahaya. Kemudian juga produk aerosol biasanya mengandung senyawa hidrokarbon, di mana senyawa tersebut mudah terbakar dan sudah dicantumkan pelabelan api flammable. Kemudian untuk karakteristiknya sendiri, produk ini toksik, beracun, lalu iritatif bila kontak dengan mata, kemudian mudah terbakar karena mengandung senyawa hidrokarbon. Lalu untuk kesesuaian pelabelan sendiri, beberapa sudah memenuhi ketentuan. Yang pertama, dan nama bahan aktif sudah tercantum, kemudian nomor pendaftaran ke Kementerian Kesehatan RI sudah tercantum, lalu ada peringatan umum seperti bacalah label sebelum menggunakan pestisida ini, simpan di tempat yang aman dan jauh dari jangkauan anak-anak, serta ada perhatian untuk penempatan penyimpanan. Tertulis juga disimpan di bawah suhu 50 derajat Celcius, di bawah suhu 50 derajat Celcius. Kemudian ada signs atau simbol ini menunjukkan bila terkontak dengan mata langsung dibilas menggunakan air bersih. Untuk ketidaksesuaiannya, pelabelan tersebut hanya menampilkan flammable, sedangkan produk ini toksik, tidak ada label tengkorak atau hazard. Kesimpulannya, dari produk ini sudah memenuhi persyaratan administratif dasar, akan tetapi belum sepenuhnya sesuai standar pelabelan B3 yang komprehensif. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tegar Aulia Saputra, NIM 1423014. Di sini saya akan melakukan pembuatan video tentang identifikasi karakteristik B3 dan sistem labeling pada produk bahan berbahaya dan beracun atau B3 dari produk Molto Parfum Plus Protect. Ini adalah produk pewangi dan juga pengharum untuk baju. Produk ini sendiri dia bentuknya berbentuk cairan yang dikemas dalam plastik sekitar 11 mili, dimana dengan ekstra isinya ini ada 22% dibanding kemasan 9 mili. Terus dengan keterangan beli 12 gratis 1 dengan harganya 500. Untuk informasi yang tercantum untuk teknis produknya, dia memiliki bahan aktif yaitu ada surfaktan kationik sebesar 6,5% dan juga ada parfum atau fragrance sekitar 2,8%. Untuk surfaktan kationik sendiri berfungsi sebagai pelembut pakaian dengan cara mengurangi muatan listrik statis pada serat kain serta memberikan efek lembut dan halus. Parfum berfungsi sebagai pemberi aroma segar yang tahan lama pada pakaian. Bahan yang tergolong B3 pada produk ini adalah yaitu ada tadi surfaktan kationik yang memiliki sifat berbahaya baik terhadap manusia maupun lingkungan. Surfaktan kationik sendiri termasuk bahan yang iritatif yang dapat memberikan efek negatif jika terkena kulit, mata, atau tertelan dalam jumlah tertentu. Selain itu, bahan ini juga berbahaya bagi lingkungan, terutama organisme perairan karena bersifat toksik terhadap ikan dan biota akuatik lainnya. Untuk parfum dengan kandungan 2,8% sendiri, meskipun dalam konsentrasi rendah, beberapa senyawa penyusunnya seperti limonen, linalol, atau kensil alkohol dapat bersifat alergen atau iritatif ringan pada individu yang sensitif. Dengan demikian, produk ini termasuk pada kategori bahan berbahaya dan beracun atau B3 yang memerlukan penanganan khusus.
Karakteristik B3 dari surfaktan kationik meliputi sifat iritatif serta berbahaya bagi lingkungan. Sifat iritatif ditunjukkan dari kemampuannya yang menyebabkan iritasi pada kulit, mata, dan saluran pernapasan apabila terjadi paparan. Sifat berbahaya bagi lingkungan ditunjukkan dari potensinya meningkatkan toksisitas pada organisme akuatik apabila dibuang ke badan air tanpa pengolahan. Karena sulfatan kationik itu sulit terurai atau non biodegenerate dan dapat mengganggu lapisan lendir pada insang ikan. Untuk berdasarkan hasil pengamatan pada kemasan produknya, sistem pelabelan yang digunakan mencantumkan beberapa informasi seperti ada varian aroma, terus ada kapasitas isinya, dan ada logo halal, serta juga ada volume dan juga harga. Namun jika dibandingkan dengan GHS atau Globally Harmonized System, pelabelan pada produk ini belum sepenuhnya sesuai karena tidak mencantumkan piktogram bahaya standar, misalnya simbol iritatif atau berbahaya bagi lingkungan, tidak terdapat signal word seperti bahaya atau peringatan, serta tidak dilengkapi dengan penyataan bahaya, hazard statement, dan tindakan pencegahan yang terstruktur sesuai format JHS. Selain itu, komposisi bahan aktif tidak dicantumkan pada label kemasan terlihat. Sebenarnya ini tercantumkan, cuman tidak terlalu kelihatan dan tidak sesuai dengan format yang ada di JHS. Dan itu bisa jadi potensi bahaya jika tidak terbaca. Ini bisa bahaya apalagi jika terkena hal-hal yang sensitif. Dengan demikian, pelabelan pada produk ini masih bersifat umum dan berorientasi pada pasaran serta kehalalan, belum memenuhi standar internasional pelabelan bahaya bahan kimia secara lengkap. Dari aspek keselamatan dan kesehatan kerja, produk ini tetap memerlukan perhatian khusus mengingat kandungan sulfat kationik 6,5% yang bersifat iritatif. Penggunaan disarankan menghindari kontak langsung dengan kulit dan mata, serta menggunakan alat pelindung diri sebisa mungkin seperti sarung tangan untuk menangani produk, terutama jika digunakan secara berulang dan jumlah besar. Penggunaan sebaiknya dilakukan pada area dengan ventilasi yang baik dan mengurangi resiko inhalasi uap parfum yang berlebihan, terutama bagi individu dengan riwayat asma atau alergi. Produk ini juga harus disimpan di tempat yang aman, tertutup rapat, jauh dari jangkauan anak-anak, serta tidak berdekatan dengan makanan dan minuman. Apabila terjadi paparan seperti kontak dengan mata, perlu segera dilakukan tindakan pertolongan pertama berupa pembilasan dengan air bersih yang mengalir selama minimal 15 menit dan konsultasi terhadap tenaga medis jika adanya iritasi berlanjut. Jika terkena kulit, bilas dengan air dan sabun. Jika terjadi iritasi, hentikan penggunaan. Jika tertelan dalam jumlah banyak, jangan memicu muntah tanpa petunjuk medis. Segera cari bantuan medis. Secara umum, aspek ketiga dasar tidak dicantumkan secara memadai di label ini, sehingga perlu ditingkatkan agar sesuai dengan standar keselamatan bahan kimia yang lebih komprehensif, mengingat produk ini mengandung bahan aktif dengan potensi iritatif yang berbahaya bagi lingkungan. Oke, sekian dari saya. Bila masih ada kesalahan kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.